Selamat pagi adik-adik kelas 1-2. Apa kabar semuanya? Kak Kizia harap adik-adik di rumah tetap sehat aja dan tetap menjaga kebersihan serta kesehatan diri adik-adik masing-masing ya. Hari Minggu ini adik-adik kelas 1-2 ketemu lagi nih sama Kak Kizia dan nanti akan ditemani untuk membaca firman Tuhan bersama Kak Jayanti. Oke adik-adik, sebelum kita memulai seperti biasa adik-adik kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Nah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kau telah memberkati kami Tuhan di kehidupan sehari-hari kami. Sekarang hari Minggu ini kami ingin mendengarkan firman-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti serta dapat melaksanakannya di kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, sebelum itu juga kami nanti akan bernyanyi bersama Tuhan lagu puji-pujian untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik kita mau nyanyi bareng-bareng nih satu buah lagu. Adik-adik pasti akan lagunya Big or small, short and tall, semua dicintainya. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi bareng-bareng adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik kita mau nyanyi bareng-bareng satu buah lagu lagi. Karena kita akan berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh nanti kita nyanyi bareng-bareng sambil mempersiapkan diri. Adik-adik kita mau nyanyi bareng-bareng lagu firman Tuhan ku dengar. Boleh sambil sikap berdoa, tutup matanya. Nanti kita akan berdoa setelah ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolonglah saya. Adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolonglah saya. Hai adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik yang di rumah boleh dalam sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang boleh kembali mengumpulkan kami pada saat ini di rumah kami masing-masing untuk kami bisa beribadah sekolah minggu. Sekarang kami mau duduk tenang di rumah kami masing-masing, mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Berkati setiap kami untuk memahami setiap firman Tuhan yang diberitakan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes ada di Perjanjian Baru. Judulnya adalah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Kak Janti akan bacakan firman Tuhan untuk adik-adik yang di rumah, bisa melihat ke Alkitabnya masing-masing ya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang orang-orang banyak yang ada di Yerusalem mengeluk-elukan Tuhan Yesus. Mengeluk-elukan itu artinya adalah menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan puji-pujian, dengan memuja-muja dia, dengan bersemangat dan bersukacita. Nah, kenapa sih saat itu orang-orang di Yerusalem mengeluk-elukan Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan semangat? Karena saat itu orang banyak yang ada di Yerusalem mendengar tentang setiap mukjizat atau kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, contoh mukjizat yang terbaru yang Tuhan Yesus lakukan saat itu adalah ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Orang-orang banyak mendengar hal itu, lalu mereka penasaran dengan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mendengar berita bahwa Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem, maka banyak orang bersemangat untuk menyambutnya, untuk memuji-mujinya, dan untuk mengetahui siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus tidak hanya sampai membangkitkan Lazarus saja, tapi masih banyak mukjizat dan kebaikan yang mampu Tuhan Yesus lakukan, seperti yang ada atau tertulis di firman Tuhan. Bahkan, kebaikan-kebaikan dan mukjizat yang bisa Tuhan Yesus lakukan juga bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Contoh-contoh kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan dan kita rasakan setiap hari itu banyak. Contohnya adalah kita masih diberikan keadaan badan jasmani kita yang sehat dan kuat. Lalu kita juga masih bisa bersekolah walaupun masih pandemi, masih secara virtual. Dan kita juga bisa menikmati makanan-makanan enak, makanan-makanan favorit kita. Bahkan ketika kita sakit dan kita meminta pertolongan atau kesembuhan dari Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi tubuh kita sehingga kita bebas dari sakit. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tidak hanya bercerita tentang kebaikan-kebaikan atau mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi firman Tuhan juga ingin mengajarkan kita supaya kita bisa meniru seperti orang-orang yang ada di Yerusalem ini. Bagaimana mereka sangat bersukacita, mereka sangat bersemangat dalam menanti-nantikan kehadiran Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana sikap kita, respon kita terhadap setiap kebaikan Tuhan Yesus yang kita terima di setiap hari kita. Apakah kita ingat untuk mengucap syukur? Atau kita biasa-biasa aja, atau bahkan kita sering sekali mengeluh atau menggerutu ketika kita tidak menerima apa yang kita minta. Nah, adik-adik, coba kita lihat ya gambar ini ya. Gambar ini adalah tentang beberapa contoh kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang kita terima dan cara kita untuk meresponnya, untuk mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang kita terima. Contoh, Tuhan Yesus memberikan kita badan yang sehat, yang kuat secara jasmani. Nah, bagaimana cara kita untuk mengucap syukur atau merespon kebaikan Tuhan?
yaitu dengan cara kita menjaga kesehatan diri, kebersihan diri dengan cara rajin mencuci tangan, lalu kita makan makanan yang sehat dan tidak sembarangan. Contoh lainnya adalah ketika kita masih diberikan rezeki dan berkat untuk kita bersekolah, dimanapun sekolah kita berada. Nah, cara kita untuk merespon kebaikan Tuhan adalah dengan kita rajin belajar, mengerjakan tugas atau PR sekolah supaya kita berprestasi dan tidak tinggal kelas. Lalu contoh yang ketiga adalah kita masih diberikan berkat untuk menikmati makan makanan kesukaan kita, favorit kita, makanan yang enak. Lalu cara kita merespon kebaikan Tuhan atau mengucap syukur adalah kita jangan lupa untuk berdoa sebelum makan dan kita tidak membuang-buang makanan yang sudah disediakan. Contoh lainnya atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ketika kita mendapatkan mainan baru yang dibelikan oleh mama atau papa kita. Nah, cara kita merespon kebaikan Tuhan itu adalah kita saling berbagi kepada kakak dan adik untuk bermain bersama, saling meminjam mainan, dan jangan lupa kita tahu batas waktu bermain kita supaya kita tetap melaksanakan kewajiban kita yaitu belajar. Lalu contoh lainnya dari kebaikan yang Tuhan lakukan buat kita adalah ketika kita sakit, ketika kita berdoa meminta kesembuhan, Tuhan Yesus dengan penuh kasih setia memberikan kesembuhan sehingga kita bisa sembuh dari sakit. Lalu respon kita atas kebaikan Tuhan itu adalah dengan kita berdoa, mengucap syukur, dan kemudian kita menjaga tubuh kita dengan lebih baik lagi, tidak makan makanan sembarang, dan selalu rajin mencuci tangan. Adik-adik, itu adalah contoh-contoh kebaikan yang Tuhan lakukan setiap hari buat kita sebagai wujud bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita setiap hari. Dan juga bagaimana cara kita untuk merespon kebaikan Tuhan, yaitu dengan bertanggung jawab atas setiap yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Kristus, kita senantiasa harus mengucap syukur dalam kondisi atau keadaan apapun. Bahkan ketika kita mungkin belum menerima atau tidak menerima apa yang kita minta. Seperti saat kita ingin mainan baru, namun mama papa belum bisa membelikan, jangan sampai kita langsung menggerutu. Tapi kita selalu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan Yesus bisa kita rasakan dalam hal lain. Seperti kita masih bisa menikmati makanan yang enak, berkumpul bersama keluarga, dan kebaikan yang lainnya. Dan adik-adik, kita juga harus seperti orang-orang banyak yang di Yerusalem tadi, selalu bersemangat menanti-nantikan kehadiran Tuhan, penuh sukacita setiap hari atas penyertaan Tuhan. Bahkan kita harus selalu siap sedia untuk menantikan kehadiran Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia. Dan kita harus siap, harus bersukacita menyambutnya dengan selalu hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik boleh memahami setiap kata-kata yang disampaikan dan firman Tuhan yang boleh diberitakan. Sekarang Kak Jayanti mengundang adik-adik yang di rumah untuk duduk dengan tenang. Kita mau bersatu dalam doa, semua dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh kami mengerti dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dan masih kami rasakan bersama keluarga. Kiranya kami pun boleh belajar untuk mengucap syukur dan memberikan yang terbaik juga di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk teman-teman kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kalau ada yang sedang kesusahan atau bersedih, Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang pulihkan. Berkati juga bangsa dan negara supaya segera pulih dari pandemi ini. Dan setiap virus boleh hilang sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Ampuni setiap perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, aktivitas kita pada minggu hari ini adalah adik-adik mencari satu ayat saja yang ada di Alkitab yang di dalamnya mengandung unsur kata dasar dari kasih. Bisa ada kata kasihnya, bisa ada kata mengasihinya, pokoknya yang ada unsur kata dasar kasih. Nah, satu ayat itu boleh adik-adik hafal dan adik-adik sebutkan sambil direkam oleh mama papa dan dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Kajian ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana? Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bareng Kak Jayanti. Kira-kira adik-adik bisa nggak melakukan aktivitas itu di kehidupan sehari-hari dan melaksanakan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari? Pasti bisa dong, adik-adik kelas 1-2 kan hebat-hebat. Kalau gitu adik-adik, karena kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita menyanyikan satu buah lagu yang kayak gini adik-adik. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Nah adik-adik, persembahannya bisa minta tolong mama papa nih ditransferkan ke rekening gereja kita. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng yuk. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Satu kali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, tadi kita udah ngumpulin persembahan, kita udah nyanyi bareng-bareng, kita juga udah dengerin firman Tuhan. Gak kerasa kita udah selesai agenda adik-adik ibadah online-nya. Kalau gitu kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, menyerahkan persembahan kita bersatu dalam doa. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, duduk dengan sikap yang rapi dan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan dalam nyanyian yang kami nyanyikan bersama-sama. Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu di rumah-Mu bersama-sama teman-teman kami, kiranya Engkau tetap memberkati kami di rumah dan keluarga kami di rumah Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati kesehatan kami dan keluarga kami, agar sampai pandemi ini berakhir nanti Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, kami bisa menyembah-Mu di rumah-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kondisi cuaca yang seperti ini Tuhan, Kau berkati Tuhan kami Tuhan dan teman-teman kami Tuhan. Kalaupun ada teman kami Tuhan yang terkena musibah banjir Tuhan, agar tetap diberikan semangat dan penghiburan Tuhan walaupun di tengah-tengah bencana banjir Tuhan. Berikan juga kekuatan pada teman-teman kami Tuhan yang terkena bencana banjir, agar tetap semangat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Amin. Oke adik-adik, sampai situ aja ibadah kita minggu ini. Kalau gitu tetap jaga kesehatan adik masing-masing di rumah. Tetap juga hati-hati adik-adik kalau mau keluar harus mengikuti protokol, jaga kesehatan karena sekarang musim hujan. Oke kalau gitu dadah.